Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi kita di mata kuliah antropologi, masih pada subbab 3, yaitu tentang masyarakat. Kali ini kita ngebahas tentang kesatuan sosial dalam masyarakat. Apa itu kesatuan sosial masyarakat? Kesatuan sosial berarti unsur studi dalam kemasyarakatan diberi batasan tertentu dan secara relatif bersifat konstan seperti individu, keluarga, dan taraf hidup. Kesatuan sosial merupakan perwujudan dalam hubungan sesama manusia, namun perlu dipahami bahwa tidak semua kesatuan manusia yang berlangsung interaksi antar anggota di dalamnya dikatakan sebagai masyarakat. Karena suatu masyarakat harus dan pasti memiliki satu ikatan yang khusus. Ikatan yang khusus tersebut merupakan suatu pola tingkah laku dalam suatu batasan kesatuan. Pola tingkah laku tersebut juga diatur atau didasarkan pada nilai dan norma yang berlaku di dalamnya, di mana nilai dan norma yang berlaku di dalam satu masyarakat belum tentu berlaku pula pada masyarakat lainnya. Berikut ini adalah kesatuan masyarakat dan non-masyarakat. Di antaranya, yang pertama ada kategori sosial, ada golongan sosial, ada komunitas, kelompok, dan perkumpulan. Kita membahas satu persatu. Yang pertama yaitu kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena adanya suatu ciri atau kompleks ciri-ciri objektif yang dapat diidentifikasikan pada manusia-manusia itu. Kecenderungan kompleksitas ciri ini diberikan oleh kelompok atau orang di luar struktur sosial di mana kelompok tersebut berada. Misalnya oleh penguasa, aparat, peneliti, pengamat. Maksud praktis tertentu penyebutannya tidak dipahami karena tidak dijumpai suatu mekanisme pengingat dalam kesatuan atau organisasi. Tidak ada identitas yang jelas, sistem nilai maupun lokasi. Sebagai contoh, dalam suatu negara ditentukan melalui hukum bahwa ada kategori orang-orang yang berumur di atas 18 tahun dan ada orang-orang yang berumur di bawah 18 tahun. Untuk membedakan warga negara yang telah memiliki hak pilih dan warga negara yang belum mendapat hak pilih dalam pemilu. Nah, itu salah satu contoh kategori sosial. Yang kedua yang termasuk kesatuan sosial yaitu golongan sosial. Apa itu golongan sosial? Golongan sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena suatu ciri yang dikenakan kepada masyarakat yang bersifat spesifik dari pihak luar. Mirip dengan kategori sosial. Dalam golongan sosial sudah muncul suatu ikatan sosial. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya suatu kesadaran dalam kelompok golongan sosial sebagai akibat respon terhadap cara pandang orang luar terhadap kelompok. Sebagai contoh, dalam masyarakat Indonesia ada konsep golongan pemuda. Golongan sosial ini terdiri dari sekelompok manusia oleh pihak luar disatukan berdasarkan suatu ciri yang sifatnya muda. Kecuali ciri objektif tersebut, golongan sosial ini digambarkan oleh umum sebagai suatu golongan manusia yang penuh idealisme, yang belum terikat oleh kewajiban hidup yang membebankan, dan masih sanggup mengabdi dan berkorban kepada masyarakat, penuh vitalitas serta memiliki jiwa perubahan dan kreatif. Gambaran umum stereotip yang baik tentang golongan pemuda dalam masyarakat Indonesia terjadi dan berkembang karena ada beberapa peristiwa yang sangat menentukan dalam sejarah negara kita. Misalnya dalam Kongres Pemuda tahun 1928 pada gambar di atas yang menyerukan kesatuan bangsa Indonesia dan revolusi fisik melawan pemerintah penjajah Belanda. Para pemuda memegang peran yang sangat penting. Masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap golongan muda sebagai golongan yang terdiri dari orang-orang muda. Nah, itu adalah contoh golongan sosial.
Kemudian dalam kesatuan sosial ada yang namanya komunitas atau community. Komunitas adalah suatu kesatuan hidup manusia atau kumpulan dari berbagai populasi yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berintegrasi menurut sistem adat, istiadat, dan terikat oleh rasa identitas komunitas. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas, antar komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Dalam konsepsi Dewi, komunikasi dan cara-cara di mana komunikasi dilakukan adalah krusial bagi pembentuk komunitas, dan kita bisa menyimpulkan juga bahwa kualitas komunikasi menyatu dengan kualitas komunitas tersebut. Komunitas dapat terbentuk oleh 4 faktor. Nah, ini ada komunikasi, ada tempat, ada ritual dan kebiasaan, dan influencer. Ini menurut John Dewey. Contoh dari komunitas itu ada komunitas pemain sepak bola, ada komunitas mobil antik, ada komunitas Vespa, dan lain sebagainya. Kesatuan sosial berikutnya yaitu kelompok atau grup. Kelompok dikatakan sebagai masyarakat karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu sistem interaksi antar para anggota dengan ada istiadat serta sistem norma yang mengatur interaksi itu, dengan adanya kontinuitas serta dengan adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggota manusia tadi. Dalam suatu kelompok dikenal yang namanya organisasi dan sistem pemimpin. Selain itu, lokasi bukan merupakan unsur yang menentukan hidup matinya suatu kelompok. Dalam suatu kelompok, sistem pemimpin yang dimiliki bukanlah bersifat buatan, melainkan atas dasar organisasi adat dan berdasarkan kewibawaan, sedangkan hubungan dengan warga kelompok yang dipimpin lebih berdasar pada asas perorangan. Hubungan yang terjadi dalam suatu kelompok adalah bersifat kekeluargaan. Nah, itu adalah kelompok atau grup. Dan ini terakhir yang termasuk dalam kesatuan sosial yaitu perkumpulan atau association. Perkumpulan dijelaskan berdasarkan prinsip guna serta keperluannya atau fungsinya. Misalnya suatu perkumpulan dagang, koperasi, suatu perseroan, atau suatu perusahaan dan sebagainya. Dalam kelompok, sistem pemimpin yang memiliki berdasarkan organisasi buatan dan berdasarkan wewenang serta hukum yang berlaku. Selain itu, hubungan dengan anggota kelompok lebih berdasarkan pada anonim dan asas guna. Hubungan yang mendasari pergaulan manusia dalam perkumpulan adalah hubungan kontraktual, yaitu berdasarkan kontrak dan bukan berdasarkan kekeluargaan. Contoh dari perkumpulan antara lain seperti ikatan, LSM, ormas, himpunan, perkumpulan yang berbadan hukum, yaitu yayasan atau PT, perseroan terbatas. Nah, itu adalah contoh dari perkumpulan. Dalam kehidupan kesatuan sosial, bukan hanya manusia saja, tetapi juga banyak jenis makhluk hidup lain yang hidup berkelompok bersama individu-individu sejenisnya. Ketika hidup berkelompok, tentu saja memerlukan suatu pergaulan. Asas-asas pergaulan dalam kehidupan kesatuan sosial menurut ahli filsafat Hal Spencer itu ada 2 asas. Asas egoisme dan asas altruisme. Asas egoisme mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Mutlak perlu dibagi jenis-jenis makhluk untuk dapat bertahan dalam alam yang kejam. Sikap egois memungkinkan the survival of the fittest, artinya keberlangsungan hidup makhluk yang paling fit atau kuat muncul manakala dihadapkan dengan kondisi sedemikian rupa terhadap gangguan alam, musim, sehingga makhluk pendukung kolektif yang betul-betul kuatlah yang akan mampu bertahan. Individu yang dapat bertahan akan meneruskan keturunan dan berkembang biak. Nah, itu adalah asas egoisme. Sedangkan asas altruisme
Pengutamaan hidup berbakti untuk kepentingan yang lain, kelompok dalam arti luas, juga dapat membuat jenis makhluk itu menjadi sedemikian kuatnya sehingga dapat bertahan dalam proses seleksi alam yang kejam, bertentangan dengan asas egoisme. Nah, itu adalah dua asas pergaulan dalam kehidupan di kesatuan sosial masyarakat. Nah, ini kita masuk di kajian manusia berdasar. Manusia adalah satu kata yang sangat bermakna dalam, di mana manusia adalah makhluk yang sangat sempurna dari makhluk-makhluk lainnya. Makhluk yang sangat spesial dan berbeda dari makhluk yang sebelumnya. Makhluk yang bersifat nyata dan mempunyai akal, pikiran, dan nafsu yang diberikan Tuhan untuk berpikir, mencari kebenaran, mencari ilmu pengetahuan, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan hal lainnya. Karena begitu banyak kesempurnaan yang dimiliki manusia tidak terlepas dari tugas mereka sebagai khalifah atau pengemban amanah atau penguasa di bumi ini. Manusia di dunia adalah sebagai wakil Tuhan, sebagai pewaris di muka bumi. Di samping itu, manusia adalah pemikul amanah yang semulanya ditawarkan pada langit dan bumi dan gunung yang semuanya enggan menerimanya, serta menjadi pemimpin atas diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Semuanya itu merupakan atribut dari fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Secara universal, tujuan hidup manusia adalah memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan itu terdiri sangat relatif sehingga masing-masing orang akan berbeda dalam memaknai arti bahagia itu sendiri. Ada yang menilai kekayaan harta benda sebagai sumber bahagia hidup. Yang lain menitik beratkan pada keindahan, pengetahuan, kesusilaan, kekuasaan, budi pengerti, kesalehan hidup, keagamaan, dan sebagainya. Namun sesungguhnya tugas utama manusia sendiri bukan mencari sebuah kebahagiaan. Secara tidak langsung, manusia hanya menjalankan fungsi haknya dibandingkan dengan menjalankan fungsi kewajibannya. Karena jika kita ingat bahwa manusia di samping mempunyai status sebagai makhluk dan bagian dari alam, ia juga mempunyai tugas sebagai khalifah atau pengemban amanah atau penguasa di bumi ini. Dengan pengertian bahwa manusia itu dibebani tanggung jawab dan anugerah kekuasaan untuk mengatur dan membangun dunia ini dalam berbagai segi kehidupan, dan sekaligus mencari saksi dan bukti atas kekuasaan Tuhan di alam semesta ini. Tugas kekhalifahan ini bagi manusia merupakan tugas suci karena merupakan amanah dari Tuhan. Maka menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi ini merupakan pengabdian atau ibadah kepadanya. Bagi mereka yang beriman akan menyadari statusnya sebagai khalifah atau pengemban amanah atau penguasa di bumi, serta mengetahui batas kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya. Demikianlah pertemuan kali ini, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.